Alhamdulillah, Bapak dan juga ibu-ibu di belakang, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apa yang kita kerjakan itu menimbulkan kebaikan. Siang hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kita bekerja penuh makna. Karena mungkin dalam satu minggu ya kita kerja 5 hari ya Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian dalam satu hari formalnya kita kerja di kantor 8 jam. Tetapi kita juga banyak yang rumahnya itu berjauhan dari kantor. Ada yang harus menghabiskan waktu 1 jam atau 2 jam untuk pergi ke kantor, demikian juga pulangnya. Kalaulah kita berangkat ke kantor mau makan waktu 1 jam, maka 2 jam bolak-balik di jalan, kemudian kita kerja 8 jam, maka dalam satu hari kita menghabiskan waktu 10 jam untuk bekerja. Bapak Ibu sekalian, sedangkan juga kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini itu dengan tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak main-main. Jelas ya, clear apa tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah kalau hanya kita pahami sebagai sebuah pekerjaan yang sifatnya ritual, maka dalam 24 jam tentunya kita tidak bisa melakukannya. Akan tetapi kita pahami bahwa ibadah yang kita lakukan itu ada ibadah mahdhah yang sifatnya ritual, kemudian ada ghairu mahdhah yang sifatnya sosial atau normal, hubungan antara kita dengan kita. Nah, bekerja ini adalah satu pekerjaan, satu aktivitas yang kalau kita kalkulasikan waktunya, memang ini waktu yang paling banyak menyedot waktu kita. Ya, menyedot waktu kita itu dalam aktivitas kehidupan manusia itu bekerja. Nah, bagaimana kita bekerja tidak hanya sekedar sebuah rutinitas atau hanya didesak oleh sebuah kebutuhan, akan tetapi bekerja adalah merupakan salah satu bagian dari aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu yang disediakan oleh Allah dalam satu hari 24 jam itu betul-betul kita bisa menjalankan tugas sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana bekerja digabungkan dengan spiritual atau bekerja digabung dengan agama. Ada 3 pandangan ini. Yang pertama dikotomis, yang kedua kompromis, yang ketiga adalah integrasi. Orang yang berpandangan dikotomis adalah memisahkan antara urusan spiritual atau agama dengan kerja. Dia mengatakan bahwa kalau bekerja jangan berpikir soal agama, kerja itu di kiri, agama itu di kanan.
Jadi jangan dicampur adukan. Kerja sudah. Gak usah hidup agama dan sebagainya. Beda saluran, beda jalur. Oleh karena itu, mereka ketika bekerja menanggalkan seluruh keyakinan agamanya. Kemudian ada yang kompromis, bekerja dengan tanda petik cara dunia, tetapi menyumbangkan sebagian hasilnya untuk kepentingan sosial dan agama. Jadi dikompromikan, sehingga nanti dia bekerja ya boleh menyuap, boleh korupsi, berkolusi, asal sebagian uangnya disumbangkan lagi untuk kegiatan kemanusiaan, sosial dan agama. Ini dikompromikan. Jadi bolehlah dengan cara apapun juga, tetapi nanti hasilnya sebagian digunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan agama dan sebagainya. Seolah-olah itu merupakan pencucinya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi. Jadi bekerja juga spiritual. Jadi 100% bekerja, 100% juga spiritual. Nah, dalam spiritual era, dalam yang menjadi tujuan dan motivasi tertinggi orang dalam bekerja adalah mencari nilai-nilai yang paling fundamental dalam hidupnya. Jadi esensi spiritual itu adalah kembali kepada sentuhan kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu nanti ya, orang memandang bekerja itu yang pertama, kerja adalah work as a job. Artinya adalah bekerja sesuai dengan skenario yang dibuat orang lain untuk mendapatkan upah guna mempertahankan hidup. Jadi dia bekerja itu hanya berdasarkan job desk saja. Ya, apapun yang menjadi job desk-nya itu yang dia kerjakan. Motivasinya adalah bagaimana mendapatkan upah untuk mempertahankan hidup. Kemudian ada orang yang bekerja, memandang kerja ini adalah kerja itu sebagai karir, di mana dia bekerja sesuai dengan skenario diri sendiri berdasarkan skill dan minat. Hasil dan prestasi yang diraih disebut dengan sukses. Jadi dia bekerja berdasarkan skillnya, minatnya, bakatnya, dan dia juga merancang karirnya sendiri, sehingga dalam kerja dia lebih bergairah dibandingkan yang pertama tadi. Kemudian bekerja adalah sebuah panggilan. Nah, inilah aktualisasi diri yang tertinggi ketika kita bekerja. Bekerja untuk melaksanakan skenario Allah. Bekerja sebagai ibadah. Bekerja sebagai panggilan nurani. Bekerja untuk melayani dan membahagiakan sesama hamba Allah. Ketika ini dilakukan, maka yang dua di depan tadi itu pasti juga dapat. Pasti juga dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yang maha gaib, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata itu, dia akan memberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan dalam satu minggu, ya, selama 5 hari, dalam satu hari di kantor katakanlah 8 jam, formalnya demikian, semuanya dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semuanya akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena hakikatnya di sisi Allah itu tidak ada yang gaib. Yang gaib dalam menurut manusia terang, jelas, transparan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep dasar yang dimana ini sebuah realitas, ya, bahwa manusia itu tidak lepas dari Allah. Artinya dalam kehidupan kita itu pasti berhubungan dengan Allah, Tuhan kita,
pasti kita akan berhubungan dengan sesama manusia, dan kita juga pasti berhubungan dengan dunia. Nah, ketika kita melakukan interaksi dengan ketiga hal tadi, maka ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Paling tidak ada beberapa hal yang kita akan diskusikan siang hari ini adalah yang pertama adalah ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas, taat, syukur dan sabar itu yang harus kita lakukan. Kemudian ketika kita berhubungan dengan sesama manusia dalam konteks sebuah pekerjaan, maka bekerja adalah merupakan sebuah sarana untuk memupuk ukhuwah, untuk memupuk mahabbah, kecintaan dan ihsan. Kemudian yang ketiga, ketika kita berhubungan dengan dunia, bagaimana kita memandang dunia dalam bekerja ini, maka tiga hal yang harus kita perhatikan. Kita harus zuhud terhadap dunia, kemudian qanaah dan waraq. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini prinsip-prinsip bekerja dalam Islam. Hubungan dengan Allah yang pertama adalah ikhlas, bahwa bekerja itu adalah ibadah. Yang kedua, taat. Perintah dan larangan Allah pedomannya, halal dan haram menjadi panduannya. Kemudian syukur dan sabar adalah bahagia, adalah cara sekaligus tujuannya. Jadi ketika kita berproses, kita harus senantiasa memakai dua hal ini, karena dalam setiap aktivitas kita itu akan bermuara kepada dua hal. Pertama, memuaskan, yang kedua mengecewakan. Kalau tidak memuaskan, yang mengecewakan. Kalau orang mengatakan gagal, ya ada sukses. Maka dua hal inilah yang kemudian harus kita pakai. Ketika kita bersyukur dan bersabar, insya Allah bekerja itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi kita semuanya. Yang kedua, hubungan dengan manusia, yaitu ukhuwah, persaudaraan dan kebersamaan. Mahabbah adalah cinta kasih. Yang ketiga adalah ihsan, berbuat yang terbaik. Ya, bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik. Kemudian prinsip-prinsip bekerja dalam Islam ketika berhubungan dengan dunia. Pertama, zuhud. Ya, untuk mencapai profitabilitas. Kemudian qanaah untuk meningkatkan produktivitas, dan waraq untuk melakukan progresivitas. Nah, bagaimana penjabarannya, mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama adalah ketika berhubungan Allah, kita ikhlas. Artinya menjadikan Allah sebagai tujuan kita bekerja. Jadi ridho Allah lah yang kemudian kita kejar dalam setiap pekerjaan kita. Baik pekerjaan yang secara formal, bapak-bapak di kantor, maupun aktivitas di luar kantor, adalah bagaimana kita ini bisa mewujudkan apa yang kita sampaikan ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ketika kita ikhlas, maka bekerja itu adalah ibadah. Bekerja bukan hanya sekedar alasan finansial saja, tetapi termotivasi oleh pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, kalau motivasi kita adalah pengabdian kepada Allah, satu hal yang dilakukan adalah kita harus melakukannya dengan cara yang terbaik. Kita motivasinya adalah beribadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, ya, tadi waktu kita 8 jam di kantor, kemudian mungkin 2 jam di perjalanan, jadi 10 jam perjalanan, kemudian niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW bersabda di sini, jaminannya kepada orang tersebut adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu yang ada dalam dada dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Jadi ketika kita bekerja hanya motivasinya adalah masalah keuangan saja, bukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibikin sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan.
Kemudian yang kedua adalah taat. Perintah dan larangan Allah adalah pedoman utama dalam bekerja. Orang-orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, ketika Allah sudah menetapkan, dia mengatakan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Jadi dia dengar, kami taat, bukan kami dengar, kami tidak mentaatinya. Oleh karena itu, perintah dan larangan Allah ini menjadi pedoman kerjanya. Yakinlah bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, memberikan rezeki yang berlimpah. Di dunia ini harta yang halal melimpah ruah itu banyak. Buat apa susah-susah mencari yang haram? Akan tetapi kemudian ya, ada satu ungkapan zaman dulu atau sekarang masih ada enggak? Ungkapannya, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Benar kan ini? Dicari yang haram saja susah, paling yang halal. Saya berani katakan bahwa yang susah itu cari yang haram. Cari yang haram. Yang halal itu terbuka, ya, terbuka lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kira-kira menurut Bapak sekalian, jualan narkoba itu halal atau haram? Haram ya? Gampang nggak tuh jualan narkoba? Gampang ya? Lebih mudah mana jualan narkoba dibandingkan jualan beras? Jualan beras. Yang satu halal dan haram. Dan kemudian tidak ada kebanggaan sama sekali ketika kita melakukan hal yang haram itu. Umpamanya kita jualan narkoba, bikin kartu nama, berani nggak Pak? Kita nama Asep Supriyatna, nama saya. Kemudian Bapak lihat di situ saya tulis pengedar narkoba gitu. Gak ada yang berani. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa yang haram itu susah sebenarnya. Nah ini mindset ini yang harus kita rubah, ya. Bahwa yang halal itu jauh lebih mudah, lebih gampang, lebih banyak dibandingkan yang haram. Kemudian yang ketiga, prinsip ketiga ketika kita berhubungan dengan Allah SWT adalah syukur dan sabar. Menerima apapun hasilnya dengan syukur dan sabar, maka bekerja akan membahagiakan. Jadi inilah Bapak sekalian, karena ujungnya tadi akan dua. Ketika bekerja ada hasil yang memuaskan menurut kita, ada hasil yang tidak memuaskan menurut kita. Saya katakan menurut kita, ya. Sebab boleh jadi apa yang tidak memuaskan itu menjadi sesuatu yang baik sebenarnya di depan Allah SWT. Kita tidak tahu, ya. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur dan bersabar terhadap apapun yang menjadi capaian-capaian kita ini, sehingga kedua hal ini akan mengantarkan kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang beriman. Kenapa? Karena seluruh perkaranya itu baik. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Bapak sekalian, saya ingin tanya, pernahkah minta diuji oleh Allah SWT? Pernah minta diuji Pak? Bapak pernah minta diuji Pak? Tidak pernah ya? Gak pernah minta diuji Pak? Betul Pak? Yakin Pak? Oke. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah nyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa yang hidup akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian yang nyata. Jadi keburukan dan kebaikan di sisi Allah adalah ujian. Saya ingin tanya lagi Bapak sekalian, pernah minta diuji Pak? Tidak pernah. Yakin Pak? Oke, saya perhatikan tadi bahwa kebaikan dan keburukan itu ujian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja persepsi kita itu adalah yang namanya ya lagi muda, kaya, sukses dan sebagainya, kita katakan apa tuh Pak? Rahmat, anugerah. Kalau udah mulai tua, sakit-sakitan, ya sulit ya. Itu ujian itu namanya.
Nah, saya ingin tanya sekarang, kalau tadi katakan saya nggak pernah minta diuji, tapi sandarannya ayat tadi, Al-Anbiya ayat 35. Pernah nggak Pak berdoa pada Allah, ya Allah jadikan istri saya istri yang salehah? Pernah nggak? Pernah. Ya Allah jadikan anak saya anak soleh. Ya Allah mudahkan karir saya ini. Pernah nggak? Pernah nggak? Istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, rizki yang mudah, karir yang cemerlang, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan, betul? Kebaikan. Nah, menurut ayat tadi, kebaikan apa namanya? Keburukan apa namanya? Saya tanya lagi, Pak pernah minta uji gak? Gak pernah ya? Pingin beri kebaikan gitu ya? Nah, kebaikan itu sesungguhnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita meminta anak yang soleh, rezeki yang mudah, yang halal dan penuh berkah itu, karir yang cemerlang dan sebagainya, ya jangan minta soal ujiannya saja. Itu namanya soal ujian. Kita pun juga minta kunci jawabannya. Dengan cara apa? Doa pada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa rata-rata di sini masih di bawah 40 Pak ya? Ada yang sudah 40 ke atas Pak? Ini doa wajib dihafal orang 40 ke atas ini. Ya. Wajib Pak. Jelita sudah ada di sini? Jelang 50 tahun sudah. Ya. Atau Lolita kata Agim. Kalau masih 50 tahun sudah ada juga di sini. Jadi ketika kita minta tadi kebaikan-kebaikan tadi, itu adalah hakikat yang dari Allah adalah ujian. Oleh karena itu mintalah agar kita lolos dari ujian itu dengan tadi Rabbi auzi'ni atau Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah mudahkan saya untuk berzikir kepadamu, ya Allah mudahkan saya untuk bersyukur kepadamu dengan cara menikahkan ibadah yang lebih baik lagi kepadamu. Itu namanya kita minta soal ujian dan kunci jawabannya. Karena tidak sedikit Pak, ketika orang dipuji sulit-sulit itu semakin dekat pada Allah SWT. Ketika diuji dengan kemudahan dia lupa. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tanya Bapak sekalian, apakah selamanya kaya itu baik? Belum tentu ya. Apakah selamanya miskin itu buruk? Nah, pilih mana Pak? Silakan pilih sini. Pilih belum.